Indonesia merupakan gugusan kepulauan tropis dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km. Negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia ini dikenal dengan negara dengan hutan mangrove terbaik, baik dari segi wilayah maupun jumlah spesies. Hutan mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Kesemat itu kepanjangan dari kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur. Jadi Kesemat itu gampangannya sebagai UKM atau organisasi atau kelompok studi yang memang berada di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Jadi kami itu memang masih full mahasiswa jadi anggota kami. Jadi kami memang salah satu organisasi yang memang berfokus pada pelestarian dan rehabilitasi mangrove di Pantura, khususnya Kota Semarang dan di Teluk Awur Jepara. Jadi kalau untuk produknya sendiri, kalau untuk Kesemat karena sebenarnya kita ingin ini ya sebagai ajang promosi juga, karena kalau di Jawa khususnya Pantura kita ini mikir kalau kita hanya menanam mangrove, pasti itu dari masyarakat pesisir itu akan berpikir kita menanam mangrove, tapi kita nanti dapat hasil ekonominya dari mana. Jadi tergerak dari hal tersebut, kita mencoba berinovasi dan mencoba membuat beberapa produk dari mangrove. Itu ada sampai saat ini sudah ada 3. Itu yang pertama ada batik sama jajanan, terus kemudian yang terakhir itu ada kopi. Jadi kalau batik sama jajanan itu sudah didirikan sejak tahun 2012 di kita Kesemat bermitra dengan PT Indonesia Power Semarang. Jadi yang membentuk inilah sebuah kelompok warga binaan gitu. Jadi kalau yang batik ini namanya Serikandi Pantura, kelompok Serikandi Pantura. Kalau yang jajanan mangrove itu Bina Citra Karya Wanita. Jadi kalau yang batik sama jajanan ini pengelolanya itu ibu-ibu nelayan gitu. Jadi sejak tahun 2012 memang sudah kita datangkan trainer gimana cara ngolahnya, terus kemudian gimana cara masarkannya, packingnya segala macam. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah untuk omsetnya sendiri sih saya bisa berani bilang untuk 1 bulan minimal 500 sampai 1 juta itu ada hanya dari ini ya produknya sendiri ya. Terus kemudian bisa ya maksimal mungkin 2 sampai 3 juta. Jadi kita ingin mencoba menjadi second income gitu sih. Kita menjadikan produk ini menjadi second income. Terus kemudian yang terakhir tadi kan ada ini ya, kopi mangrove. Nah, kopi mangrove ini tuh sebenarnya masih produk baru, itu sama bermitra dengan PT Indonesia Power juga. Itu sekitar 2019 berdirinya. Terus kemudian kalau ini itu dikelola sama bapak-bapak nelayan. Terus kemudian untuk kopi ini karena masih dalam tahap istilahnya menuju kemandirian, jadi kita memang masih ada beberapa kegiatan yang belum selesai, tapi sudah untuk ketiga produk ini tuh sudah bisa dijual, terus kemudian sudah mempunyai izin edar juga. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang ini ya penasaran itu bisa ngecek. Jadi ada itu Kesemat mempunyai salah satu afiliasi atau kayak anak perusahaan gitu, namanya itu CV Kemangi. Jadi Kesemat Mangrove Indonesia itu memang fokusnya itu ngejual produk-produk yang ada yang didirikan sama yang dibentuk sama Kesemat. Jadi ada websitenya juga, medsosnya juga ada, sama e-commerce-nya itu juga sudah ada. Jadi namanya itu CV Kemangi gitu. Yang mengelola ini. Yang mengelola ketiga warga binaan ini. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting
untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Jadi ini ya, mungkin untuk cara penyebarannya sendiri, cara kita nyampein info itu ya mungkin cara-cara konvensional kita kayak melakukan ada beberapa kegiatan seperti seminar nasional, terus kemudian talk show, coaching klinik itu program tahunan yang kita laksanain juga. Jadi mungkin dari kalangan mahasiswa, terus kemudian kalangan dari SKPD, masyarakat itu semakin tahun ya harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu bakal lebih paham lagi mengenai keselamatan. Terus kemudian kita juga ini sih, selain dari cara konvensional tadi, kita juga punya cara-cara yang mungkin ya agak dibilang unik ya. Jadi tiap tahun kita juga mengadakan ini sih kayak social campaign gitu. Jadi biasanya itu kita turun di Simpang 5. Jadi waktu Car Free Day gitu. Jadi kita kayak kayak campaign mengenai pentingnya mangrove. Terus kemudian kita juga ini sih punya komunitas band namanya itu Kesematustik, dan Kesematustik ini tuh udah punya beberapa lagu juga. Jadi lagu yang kita ciptakan itu ini sih pengen mencoba fokus pada mangrove tapi yang untuk kaulanya anak muda. Jadi teman-teman juga udah bisa lihat di YouTube, Spotify juga udah masuk semua di situ, namanya tuh Kesematustik itu. Jadi ada banyak istilahnya segmen yang kita sasar. Jadi setiap kegiatan itu pasti mempunyai segmennya tersendiri, targetnya sendiri. Jadi kayak tadi, terus kemudian kita juga punya buat anak-anak ini sih, namanya itu buku dongeng kesemat, jadi atau mat kesem. Jadi itu kaulanya untuk anak-anak. Jadi kita membuat cerita-cerita yang berbau anak tapi kita bungkus dengan ekosistem mangrove. Nah, itu sih. Kalau untuk kendala pastinya ada, karena mungkin kalau kendala sih sebenarnya lebih ke teknis sih. Kendala lebih ke teknis kemudian kepada ini persepsi masyarakat, terutama dengan karena kalau boleh dibilang kan pesisir kan tempatnya banyak kepentingan. Jadi di situ ada yang mau bilang mau konservasi, terus kemudian ada yang mau bilang ini buat tambak, nelayan segala macam. Tapi ya kita mencoba istilahnya mengakomodir itu semua. Tapi sebelum hal itu terlaksana pasti kan ada beberapa halangan. Nah, halangan itu biasanya berupa para masyarakat yang mungkin masih berpikiran kita itu hanya melakukan konservasi aja tanpa istilahnya memberikan mata pencaharian baru. Jadi dengan belum adanya mata pencaharian baru itu biasanya para warga pesisir itu akan istilahnya kalau boleh saya bilang itu agak belum terbuka pikirannya. Jadi kalau kita belum melihat keuntungannya, biasanya kan kita kan juga nggak mau melakukan effort untuk melestarikan alam segala macam. Jadi mungkin untuk halangannya itu lebih ke situ sih, lebih ke teknis di sosial masyarakatnya sih gitu. Kalau untuk programnya sendiri, Kesemat sewaktu pandemi itu sebenarnya ini sih, walaupun istilahnya terseok-seok, tapi kita melaksanakan sebisa mungkin. Jadi tetap banyak program offline yang tetap kita jalanin, kayak seminar nasional itu walaupun online walaupun di masa COVID itu kita juga tetap laksanakan, tapi ya juga dengan dengan protokol kesehatan. Tapi ya pasti ada aja halangannya seperti euforia peserta yang mungkin sedikit, terus kemudian dari dinas-dinas yang mungkin masih kurang gitu sih. Tapi selama 2 tahun kemarin untuk kegiatan Kesemat tetap kita lakuin sih. Kalau sebenarnya untuk oprek sendiri itu kita tidak ada istilahnya kita tidak membedakan, cuman ya kita karena masih sebagai
organisasi mahasiswa kita welcome buat semua, pokoknya yang inilah yang mau belajar aja. Jadi karena kita masih jadi wadah belajar juga, karena kita masih mahasiswa, jadi apa ya, walaupun mungkin Kesemat kalau dibilang namanya udah agak lebar, tapi maksudnya kita juga buat wadah bagi teman-teman yang di Kelautan Undip ini, apa ya, istilahnya bereksperimen, terus kemudian apa ya, menemukan jati diri segala macam, terus belajar satu sama lain. Jadi nggak terpaku apa ya, karena nama dia harus masuk ke Kesemat segala macam. Tapi kalau untuk langkah awal itu sebenarnya persyaratan paling utama ini sih sebagai mahasiswa FPIK. Jadi untuk anggotanya harus itu, dan kami memang ini ya belum menerima dari jurusan-jurusan lain gitu sih. Tapi untuk kegiatan rangkaian oprek sebenarnya standar kayak standar kayak organisasi lain sih sebenarnya. Mungkin ini ya, kalau dilihat dari istilahnya interaksi kita antar anggota mungkin ya, kalau di Kesemat sendiri sebenarnya ini sih, kita ya mencoba kekeluargaan mungkin, senatural mungkin, seorganik mungkin. Jadi apa ya kayak kita berteman aja sama teman-teman kampus. Jadi nggak ada yang istilahnya dibeda-bedain lah, angkatan lah, terus kemudian gender lah segala macam. Karena kalau di Kesemat sendiri kan ini ya, kalau tadi Monto kan udah aku sampaikan juga. Terus kemudian kalau yang mungkin aku highlight dari Kesemat ini sih jaringan alumninya ya. Jadi walaupun istilahnya ada alumni yang mungkin 4-5 tahun yang sudah terlepas dari anggota Kesemat, tapi mereka itu masih istilahnya masih mau dan istilahnya mendampingi teman-teman yang memang masih menjadi anggota sekarang. Jadi kalau untuk alumni sendiri itu ada jaringan namanya itu keluarga alumni Kesemat atau KEAMAT. Jadi mereka itu istilahnya buat ya saling silaturahmi, saling kekeluargaan. Jadi saling gandeng satu sama lain buat para ini sih terutama yang anggota baru ya, biar anggota barunya itu satu visi, satu tujuan gitu sih. Jadi ya kita buat seorganik mungkin sih, Mbak. Mungkin kalau untuk kunci sukses ini sih, mungkin kalau untuk klisenya ya tetap berusaha ya, maksudnya tetap berusaha, terus kemudian mulai dari hal kecil dulu. Terus kemudian mungkin yang mau saya tekankan, mungkin kalau dahulu kala sebelum sebelum Kesemat namanya besar itu kan mangrove kan zaman dulu kan memang masih ini ya, belum besar namanya. Nah mungkin hal yang bisa dilakuin terutama buat teman-teman yang istilahnya pengen berorganisasi itu adalah ini, menciptakan industrinya dulu. Jadi dan menciptakan industrinya dulu itu kan kita nggak bisa langsung dalam skala besar. Jadi menciptakannya itu dalam katakanlah industri itu maksudnya kita menyebarkan informasi dulu mengenai mangrove, terus kemudian baru setelah informasinya itu mulai tersebar sedikit demi sedikit, kita bisa naikkan lagi seperti mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal. Terus kemudian kalau setelah meningkat lagi, kita bisa mungkin aplikasikan ke pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin yang bisa ditekanin itu buat teman-teman yang ini ya, terus yang berorganisasi itu menciptakan industri kita itu fokusnya di mana. Jadi kita tekankan di situ, terus ya kita pelan-pelan aja. Kesemat aja kan butuh waktu 20 tahun. Jadi memang waktunya itu nggak bentar. Jadi memang bertahap banget. Jadi seiring berjalan pasti nanti kan ada jalannya sendiri kan. Jadi ya dilakuin seorganik mungkin aja sih gitu. Karena
mangrove ini sebagai apa ya, istilahnya tumbuhan hijau juga, ini sebenarnya juga masuk dalam undang-undang ini lahan hijau terbuka yang di kota itu yang 30%. Nah, itu sebenarnya mangrove itu masuk ke dalam situ, dan seharusnya itu kalau mangrove yang memang masih apa ya, istilahnya lebat itu juga harusnya ya jangan dialihfungsikan, biar 30% dari suatu wilayah ini tetap menjadi lahan hijau terbuka gitu sih. Jadi kalau untuk peraturan sih seperti itu sih. Ya buat teman-teman yang terutama yang pengurus Kesmat tahun setelah aku, ya harapannya tetap menjaga apa ya, nilai-nilai kekeluargaan dalam hal ini antar sama anggota, terus kemudian saling menjaga apa ya, nilai hubungan dengan pihak eksternal juga, terus juga jangan melupakan moto-moto Kesmat, terus kemudian apa ya, tetap dijaga ini sih, alasan kita masuk ke Kesmat itu tetap dijaga, terus kemudian alasan kita masuk ke Kesmat itu dijaga biar ya apa ya, untuk memastikan keberlanjutan dari mangrove ini sendiri sih gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk Kesmat ada acara, jadi namanya itu yang sempat tadi aku sebutin yang social campaign, itu nama kegiatannya itu Mangrove Restoration atau Mangrise. Jadi sebenarnya itu ada banyak rangkaian kegiatannya. Jadi dimulai dari social campaign yang kita turun ke jalan itu, terus kemudian ada roadshow radio juga. Jadi kita sebarin informasi mengenai mangrove-nya, kampanye mangrove-nya itu lewat radio juga. Terus kemudian kita selalu pasti ada penanaman, itu pasti. Jadi setiap kegiatan harus selalu ada penanaman, terus kemudian ada coaching klinik juga, sama ini sih kita ada awarding night. Jadi itu merupakan kayak malam penghargaan bagi peserta-peserta mangrove restoration yang istilahnya antusias, terus kemudian bersemangat dalam pelestarian mangrove ini. Jadi kalau untuk Mangrise sendiri itu biasanya dilaksanain di bulan November ke Desember. Jadi pelaksanaannya itu memang 1 bulan, jadi agak lama juga. Jadi dan peserta Mangrise ini itu sebenarnya nggak terbatas dari ini ya, nggak terbatas dari mahasiswa ilmu kelautan hidup juga atau oceanografi. Jadi kalau untuk mangrove restoration ini tuh pesertanya itu umum, jadi teman-teman atau masyarakat itu bisa mengikuti maupun dari penanamannya, terus kemudian kampanye simpatiknya itu bisa join meramaikan, terus kemudian ya saling apa ya, euforianya ya kita bangun bersama-sama gitu sih. Mungkin buat ini ya, buat teman-teman masyarakat, bapak ibu yang istilahnya memiliki kepedulian dengan mangrove tetapi mungkin dihalangi dengan berbagai keperluan, itu sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Jadi hal-hal yang kecil yang kita lakuin ini bakal membantu banget buat teman-teman atau warga-warga masyarakat yang memang hidup di masyarakat daerah pesisir. Jadi hal-hal seperti itu bakal membantu, dan terlepas dari itu masyarakat juga bisa membantu lewat ini sih, mencoba menyebarkan informasi mengenai mangrove, terus kemudian mencoba share mengenai kampanye-kampanye yang dilakukan sama Kesmat, terus kemudian bisa melakukan ini ya, melakukan donasi bibit mangrove, terus kemudian bisa membeli produk-produk yang Kesmat dan warga binaannya kita bentuk. Jadi sebenarnya untuk cara mendukung untuk konservasi mangrove ini tidak terbatas. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin, karena yang akan memetik manfaatnya kan juga kita semua bersama. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin dan seikhlas mungkin gitu sih, mungkin dari aku. Salah satu organisasi bernama Kesemat mendedikasikan dirinya untuk bekerja secara swadaya menyelamatkan mangrove di bumi. Teluk Awur Jepara adalah tempat pertama kali yang digunakan untuk konservasi mangrove mereka.